Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Sang Bocah Kecil dan 12 Ksatria Pilihan. Sahabat Putra Putri Nusantara, pada episode sebelumnya kita membahas tentang pertemuan Sang Kinasih, Satria lemah dan Sang Bocil, dan nyaris saja Sang Kinasih yang berkasta lemah ini nyaris tewas seketika oleh Sang Bocil. Akan tetapi ternyata mereka berdua malah menjadi pasangan yang begitu akrab, menjadi teman dekat dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga membuat ke-12 ksatria lainnya itu merasa kebingungan melihat kondisi Sang Kinasih yang lemah ini justru mendapatkan tempat yang begitu berharga di mata Sang Bocil. Sang Bocil alias sang bocah kecil yang memiliki kemampuan supernatural, yakni memiliki kekuasaan atas segala ke-12 universe. Segala alam semesta itu ada di bawah pangkuannya. Dan ternyata tujuan Sang Bocil mengumpulkan ke-12 ksatria lengkap beserta dengan para pendampingnya untuk bertujuan menggembleng ke-12 ksatria pilihan ini, guna untuk mengetahui level-level dan kategori ksatria yang ada ini. Tentunya nantinya para ksatria ini akan mendapatkan tugas di setiap universe dan akan menjadi juru penyelamat bagi setiap universe yang mereka huni. Sehingga para ksatria ini pun ditempa dan digembleng langsung oleh Sang Bocil dengan cara membangun arena pertempuran, mendirikan arena pertarungan, yakni pertarungan Sang Ksatria melawan musuh yang begitu besar kekuatannya dan kemampuannya yang harus dihadapi oleh masing-masing Sang Ksatria yang ada ini. Termasuk ksatria yang lemah itu pun juga dipilih untuk ikut di ajang pertempuran di atas arena yang dibuat oleh Sang Bocil. Akan tetapi pertempuran ini sepertinya jika kita kiaskan atau kita filosofikan adalah pertempuran melawan ego, bahkan hawa nafsu yang ada pada setiap diri ksatria itu. Karena sejatinya tidak ada musuh yang paling berat, melainkan adalah ego yang ada pada diri kita sendiri. Ego yang selalu berkobar, yang selalu merasa paling baik, paling benar, dan paling tinggi. Sehingga Sang Bocil ini yang memiliki wawasan begitu luas akan menguji setiap para ksatria-ksatria yang telah menjadi pilihan, ksatria yang memiliki keistimewaan. Sampai pada akhirnya arena itu pun digelar, bahkan setiap ksatria sedang bertempur dengan hebatnya melawan berbagai macam sepak terjang musuh yang dihadapinya. Dengan berbagai macam keistimewaan, ketangkasan dan kecerdasan para ksatria ini bertempur dengan penuh kemampuannya. Sampai pada akhirnya ksatria yang satu ini yang paling lemah terpilih juga memasuki arena pertempuran. Dan ksatria yang lemah ini ternyata nyaris tewas karena terlalu besar musuh yang dihadapinya. Bahkan bagi dia musuh yang dihadapinya itu adalah tantangan terbesarnya, sekaligus menjadi pemicu munculnya kekuatan super yang dimiliki ksatria yang lemah ini. Pada suatu masa ksatria ini sedang bertempur dan mendapati
nyaris kekalahan atas pertempurannya. Sehingga semua kesatria yang ada itu pun seolah-olah melihat kesatria yang lemah ini sudah tidak memiliki harapan lagi. Sampai pada akhirnya sang bocil pun merasa kesatria yang lemah ini sepertinya hanya akan jadi penghalang atas segala tujuan, karena tidak memiliki kemampuan dan teramat lemah. Sehingga sang bocil pun ingin menghilangkan kesatria yang lemah ini, ingin memusnahkan kesatria yang lemah ini, dan akan digantikan dengan kesatria yang lain. Akan tetapi setelah sang bocil ingin menghabisi kesatria yang lemah ini, tiba-tiba saja alam semesta dikejutkan dan semua kesatria pun terkejut dengan perubahan ataupun energi besar yang tiba-tiba muncul dari dalam diri sang kesatria yang lemah ini. Kesatria itu tiba-tiba memiliki seperti kobaran api dan cahaya yang berwarna putih keemasan, bahkan seperti warna besi yang menyala-nyala. Kemilauannya begitu membuat semua mata yang melihatnya merasa silau. Entah apa energi apa yang keluar dari tubuh sang kesatria yang lemah ini. Kesatria yang lemah ini sebenarnya adalah orang yang memiliki keluguan, kepolosan, dan sekaligus beliau tulus di dalam menghadapi setiap musuh-musuhnya. Beliau menghadapi setiap musuh-musuh itu bukanlah dengan dendam, dengan nafsu, melainkan dengan kasih sayang. Beliau menganggap setiap musuhnya adalah bentuk kasih sayang, bentuk pertemanan, bentuk ajang menaikkan level setiap pribadinya. Sehingga tanpa disadari, dari hal yang begitu sepele, dari hal yang begitu tidak mungkin, ternyata di sana terselip kekuatan yang super, yang sangat luar biasa. Bahkan sang bocil pun sampai terkejut, dan sang bocil akhirnya tersenyum melihat kekuatan yang begitu luar biasa yang muncul dari sosok sang kinasi yang lemah ini. Dan disinilah sang kinasi yang lemah ini sampai pada akhirnya dapat melampaui kemampuan para kesatria yang lainnya. Kesatria-kesatria yang begitu istimewa, yang begitu hebat, ternyata masih di bawah dari kesatria yang lemah ini. Level mereka masih di bawah kesatria yang lemah ini. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu.